Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi majlisis silaturrahim, fi majlisis silatul ilmi, fi majlisis silatud du'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayah sadaqallahul adim. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam bahilna rabbana bis salam wa dahilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ata ya dzal jalali wal ikram. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya insyaallah. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'atnya dan kita semua selaku umat yang menganut ajarannya. Hadirin dirahmati Allah, pertama saya mau nyuwun barakah suratul Fatihah untuk guru-guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmunya. Ya, dengan ilmu itu insya Allah ada kebermanfaatan yang saya dapatkan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya ditingkatkan dan terus ditingkatkan kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih jumeneng, masih hidup. Yang pertama adalah untuk Al-Maghfurah Kiai Haji Enceng Patah, Kiai Haji Abdul Fatah, Kiai Komarudin dari pesantren Al-Makmur, Mbah Maimun Jubair dari Sarangan, dan yang masih hidup Gus Idor, Abah Guru Atma, Abah Guru Antono, Syekh Haji Ahmad Bahid. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan Allah lipat-lipat kemuliaan, keberkahan dan terus ditinggalkan kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah masuk alhamdulillah maqalah ke-20 dan sekarang kita akan masuk maqalah ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Tallabuka minhu innaha malahu wa tallabuka lahu
gibayahu minka wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi yu'dika anhu. Meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Mencari Allah berarti menggibahnya. Mencari selain Allah pertanda tidak punya malu kepadanya, dan meminta kepada selain Allah pertanda jauh darinya. Syekh Ibnu Athahillah menyampaikan dalam maqalah 21 ini adalah 4 sikap hamba. Ya, 4 sikap, 4 perilaku hamba saat berhubungan dengan Allah. Jadi ada 4 sikap yang dilakukan oleh hamba kebanyakannya. Apa sikap yang pertama? Dia meminta kepada Allah. Dan kata Syekh Ibnu Athahillah, ketika kita meminta berarti kita menuduhnya. Apa maksudnya nanti kita bahas. Yang kedua, dia mencari Allah. Mencari. Kayaknya benar kalau mencari itu ya. Tapi di sini ketika kita mencari Allah, berarti kita menggibahnya katanya. Yang ketiga, mencari selain Allah. Mencari selain Allah. Ini pertanda tidak punya malu kepada Allah. Dan yang keempat, meminta kepada selain Allah, pertanda jauh darinya. Jadi satu meminta kepada Allah, yang kedua mencari Allah, yang ketiga mencari selain Allah, yang keempat meminta kepada selain Allah. Semuanya dikomentari oleh beliau Syekh Ibnu Athahillah sebagai sesuatu yang tidak tepat. Gitu. Lalu kenapa tidak tepat? Mari kita bahas penjelasannya. Yang pertama, penjelasan pertama untuk sebagai dasar, mungkin mohon diingat-ingat atau bisa dihafalkan ya. Jadi al-kaun, alam semesta ini, dunia ini memiliki 3 keadaan. 1, alam semesta itu ada yang menciptakan. Betul Pak? Manusia ada yang menciptakan. Yang kedua, alam semesta ini ada yang memiliki. Betul? Dan yang ketiga, alam semesta itu ada yang mengatur. Ini saya ulangi dulu. Alam semesta ada yang menciptakan. Yang kedua, alam semesta ada yang memiliki. Yang ketiga, alam semesta ada yang mengatur. Kalau kita bahas dulu di maqalah ke-15, alam semesta atau kaun itu adalah seluruh alam semesta, termasuk manusia. Maka kalau begitu, manusia atau diri kita ini ada yang menciptakan, ada yang memiliki, ada yang mengatur. Betul ya? Maka kalau manusia, kalau kita ini berarti kalau diciptakan dulunya tidak ada lalu diadakan. Saya ulangi, dulunya manusia itu tidak ada lalu diadakan. Karena manusia tidak ada lalu diadakan, berarti sesungguhnya manusia itu dulunya tidak ada. Yang kedua, manusia itu ada yang memiliki. Bahwa saya itu ada yang memiliki. Siapa pemiliknya? Orang tua? Bukan. Diri sendiri? Bukan. Ada yang memiliki, karena ada yang menciptakan berarti yang memiliki. Siapa yang memilikinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, manusia kita ini ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Nah, ini kalau dalam tauhid, ini tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Cuma kita coba terjemahkan, aplikasikan, berarti kita itu ada yang memiliki, kita itu ada yang menciptakan, kita itu ada yang mengatur. Maka aplikasinya apa? Kalau kita ini ada yang menciptakan, apa yang kita sombongkan? Kita ini dulunya enggak ada.
Ilmu yang kita miliki dulunya nggak punya ilmu, berarti tidak boleh kita sombongin. Kenapa? Karena ini pemiliknya siapa? Allah. Kita ada yang mengatur. Iya, berarti kalau gitu seluruh hidup kita dari bangun tidur sampai tidur kembali diatur sama pemilik hidup. Lalu kita yang memiliki, iya, berarti kita ini nggak punya kepemilikan, semuanya kepunyaan Allah. Nah kalau begitu, kalau kita memahami bahwa kita dimiliki Allah, diciptakan Allah, diatur oleh Allah, maka kira-kira apa? Ketika kita punya keinginan itu sikapnya bagaimana seharusnya? Kita punya keinginan, nah saat kita punya keinginan, sikapnya apa? Dahibun ila rabbi, kita menghadap pemilik hidup, pengatur hidup, pencipta hidup. Betul? Begitu juga ketika kita menginginkan sesuatu di luar diri kita. Menginginkan anak kita, menginginkan istri kita, menginginkan negara kita, menginginkan pimpinan kita. Semuanya kita dahibun ila rabbi, kembalinya kepada Allah. Kita. Ini penjelasan pertama. Sebagai dasar sebelum saya masuk kepada 4 penjelasan tadi. Nah, penjelasan selanjutnya adalah, ini bukan penjelasan ini, tapi ini hikmah yang mungkin nanti juga bisa dikorelasikan. Saya bertemu dengan sebuah kata-kata hikmah yang menarik ya. Ketika ditanya siapa makhluk yang paling lucu di dunia ini, lalu jawabannya adalah manusia. Jadi makhluk yang paling lucu itu manusia, kata orang arifin. Lalu ditanya, lo kok bisa paling lucu? Iya, manusia itu mengorbankan kesehatannya untuk mencari uang, lalu mengorbankan uangnya untuk kesehatan. Betul Pak? Lucu katanya manusia itu. Dia mengorbankan kesehatannya untuk mencari uang. Wah, direwangi gak tidur Pak, direwangi gak makan untuk nyari uang. Tapi setelah punya uang sakit, direwangi ke Singapura apa? Untuk mencari apa? Untuk menyembuhkan. Habis uangnya. Terus kata ahli hikmah, lucu ya manusia itu. Betul. Nah, yang kedua, ini sebagai sebelum saya masuk ke penjelasan. Yang kedua, manusia itu, yang disebut manusia, definisi manusia itu adalah makhluk Allah yang ketika dilahirkan ditolong manusia lain. Betul? Saat kita lahir, siapa yang nolong kita Pak? Dukun bayi. Ya. Betul Pak? Yang kedua, dokter kandungan, rumah sakit, bidan, perawat. Oh kan itu bayar, yang bayar kan bukan kita, yang bayar orang tua kita, berarti orang tua kita nolong kita. Saat kita lahir ditolong, saat kita mati ditolong. Ditolong siapa? Penggali kubur, terus pemandi jenazah, terus pembungkus kain kapan, disolatkan. Bahkan ke tempat mana, ke alam, ke kuburannya pun kita nggak bisa jalan kan, digotong. Yang gotong bukan satu, banyak. Berarti ketika kita lahir ditolong orang, ketika kita meninggal ditolong orang. Pertanyaannya, lucu dan kebangetan manusia itu kalau ketika hidupnya tidak mau nulung orang. Betul Pak? Kebangetan, kata malaikat, kebangetan banget kamu ini. Lahir ditolong orang, mati ditolong orang, hidup egois gak mau nulung orang. Payah, ini gitu ya Pak ya? Setuju Pak? Nah ini dua kata kunci tentang manusia untuk memahami siapa sesungguhnya diri kita. Iya. Maka Rasulullah itu tepat mengatakan tidak termasuk orang beriman kalau dia tidur dalam kondisi kenyang, tetangganya masih lapar. Ini maknanya luas. Oh, tetangga saya nggak mungkin lapar, saya kan
beranda Bali. Nggak mungkin lapar. Lo tetangga itu bukan di sana Pak. Gitu. Intinya apa? Kita harus menolong. Dalam diri kita ini ada apa, hidup kita ini, mindset diri kita, jiwa kita, niat kita cuma pingin satu aja, nulung orang. Nulung orang Pak. Nolong orang. Udah itu mindsetnya. Nah kalau itu insya Allah setara, sejalan dengan apa yang diinginkan Allah. Dan Allah menginginkan kita ini dengan simbol. Ya, terkadang kita nggak berpikir simbol saja. Apa simbolnya? Ya tadi, lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang. Harusnya hidup kita menolong orang. Semampu kita. Yang bisa kita lakukan Pak. Mampunya ngasih makan gratis, makan gratis. Mampunya ngambil apa? Apa namanya? Paku di jalan, paku di jalan. Intinya nulung. Karena sekarang mindset kita rubah. Ketemu orang itu pengen memanfaatkan, pengen kita ditolong orang lain. Gitu. Masa hidup kita, lahir kita ditolong, terus hidup pengen ditolong, terus mati pengen ditolong. Terus apa kontribusi kita untuk hidup? Kalau hidup kita lahir ditolong, hidup ditolong, mati ditolong, terus kontribusinya apa? Maka cukuplah lahir kita ditolong, dan saat kita hidup menolong orang, mati biar ditolong orang lagi. Begitu. Itulah makna dari khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sudah. Baik. Sekarang kita masuk kepada makna yang pertama. Apa? Sikap manusia berhubungan dengan pencipta itu yang pertama, dia meminta kepada Allah. Dan disampaikan di sini, memintanya kita wahai ahli ibadah kepada Allah seperti minta rezeki, ya. Cukupkan aku, ya. Tolonglah aku. Minta rezeki ini kepada Allah. Ya Allah berikan rezeki, cukupkanlah aku, tolonglah aku ya Allah, gitu kepada Allah. Nah, permintaan itu kata beliau menunjukkan lemahnya kepercayaan kita kepada Allah. Saya ulangi nggih. Permintaan kita kepada Allah itu menunjukkan lemahnya ya, kepercayaan kita kepada Allah. Karena Allah sudah menjanjikan dengan rezekinya, menjanjikan pertolongan Allah. Bahwa Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah sudah berkewajiban. Allah berkewajiban untuk menolong orang-orang yang beriman. Atau wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya seluruh binatang melata yang ada di muka bumi ini sudah ada rezekinya. Jadi kalau mengatakan ya Allah berikan rezeki, ya Allah tolong aku, ya Allah cukupkan aku. Ini kata beliau, Pak pengarang kitab ini termasuk kita ini nggak percaya sama Allah. Gitu ya. Contoh misalkan, kita sudah dijanjikan oleh seorang raja. Raja ini mengatakan bahwa ketika engkau mengabdi kepadaku, kata raja, maka ini sudah aku jamin. Atau enggak usah raja lah Pak, terlalu jauh. Kita punya hodimat kita aja lah. Punya hodimat, terus kita bilang kepada hodimat kita, Mbah bantu saya di rumah ya. Mbah, yang penting Mbah kerja saja, gak usah mikirin cucu, gak usah mikirin anak sekolahnya biar saya yang bayarin. Makan barang-barang di sini Mbah ya, barang-barang di sini Mbak ya makannya. Bulanan saya tanggung Mbak 1,5 juta. Anak kalau buat anak apa namanya pakaian dan sebagainya biar saya yang beliin apa-apa. Itu 1,5 juta itu buat Mbah saja bersih. Tapi bantuin ya. Bantuin nyuci, bantuin masak, bantuin beres-beres rumah karena saya sibuk.
Itu kata kita. Berarti kan kita sudah ngasih jaminan tuh kepada mbah itu, kepada siapa? Mbak ibu itu. Tiba-tiba ibu ini bilang kepada kita, Pak, pripun ya Pak, anak saya sekolahnya biayanya pripun nggih. Terus saya per bulan pripun nggih. Nanya ke kita. Tolong Pak ya bantuin saya. Kira-kira gimana itu Pak? Berarti si mbah ini tidak percaya sama kita bahwa kita udah jamin. Terus setiap hari begitu, kan bosan gitu Pak. Betul. Padahal sudah kita jamin tuh. Mbak itu sudah kita jamin, mbak itu sudah kita jamin. Tapi dia masih mikirinnya bayarannya berapa, mikirinnya anaknya sekolah gimana, terus mikirinnya, terus tadi apa, bajunya gimana gitu. Yang dipikirin masalah itu. Padahal kita sudah bilang, aku jamin dah. Saya jamin mbak. Gitu. Tapi kok masih mikirin itu, berarti kita ini kurang percaya. Atau mbak ini kurang percaya sama kita yang telah menjamin. Gitu. Nah, saya ulangi Pak, saya ulangi. Berarti kalau begitu ketika Allah telah menjamin di dalam Al-Quran wa kana haqqan alaina nasul mu'minin in tansurullaha yansurkum la in syakartum la azidannakum wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa may tawakkal 'Allah fa huwa hasbuh. Banyak sekali jaminan-jaminan yang Allah kasihkan dalam Al-Quran pada kita, tapi kita masih begitu, ya Allah tolong saya, ya Allah cukupkan rezeki saya. Kata beliau ini tanda bahwa kita kurang percaya sama Allah. Allah itu jamin hidup kita. Gitu. Nah, lalu seharusnya bagaimana? Lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nih, Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam gundukan kayu bakar, kalau di sini mungkin kayu bakar ya. Lalu kayu bakarnya dibakar Pak. Nabi Ibrahim diikat di sana. Apa beliau minta tolong agar apinya didinginin enggak? Nabi Ibrahim cuma bilangnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah saja. Yang menolong, yang menjaga cukup Allah saja. Enggak minta beliau. Dan akhirnya api itu menjadi dingin di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada sebuah hadis qudsi Bapak Ibu dirahmati Allah untuk memberikan kepada kita sebuah keyakinan. Dalam hadis qudsi itu katakan, barang siapa yang disibukkan dengan berzikir, dengan mengingat Allah sehingga dia tidak sempat meminta kepada Allah, maka aku beri dia lebih afdal daripada yang meminta kepadaku. Jadi dia sibuk nih, gak sempat minta karena sibuk zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan bayangin zikir itu duduk di masjid terus zikir ya. La ilaha illallah. Tidak begitu saja. Beraktivitas kita, kerja kita, ikhtiar kita, itu bisa menjadi zikir kalau kita ingat kepada Allah. Diujinya kita dengan kesusahan, diujinya kita dengan sakit, dan kita tidak sempat untuk berdoa karena berzikir kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita ya apa yang lebih baik dari apa yang dia ahli peminta. Pertanyaannya, di dalam Quran kan Allah nyuruh kita doa, betul Pak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah sampaikan lagi, ud'uni astajib lakum. Betul. Ditambah sama Rasulullah, ad-du'a'u silahul mu'minin, berdoalah karena doa itu apa? Senjata orang-orang yang beriman. Di sini sebutkan orang yang doa itu meminta itu tidak yakin sama Allah. Nah, terus gimana itu Pak? Kolerasinya di mana itu? Sekarang saya tanya ke bapak-bapak semuanya, saat bapak doa itu
Saat doa itu, Bapak doa itu karena perintah Allah atau karena keinginan kita? Nah, dua-duanya atau keinginan? Nah, saat kita doa karena keinginan, itulah yang masuk ke dalam maqalah ini. Ya. Jadi kita merasa sulit nih, doa sama Allah. Berarti kan munculnya itu bukan ini perintah Allah, bukan. Tapi aku pingin doa karena aku punya apa? Masalah, terus doakan gitu. Ya. Karena hakikat doa itu bukan itu. Hakikat doa itu adalah aku berdoa karena perintah Allah. Padahal Allah sudah jamin semuanya, kenapa kita diperintah doa? Kenapa Pak? Kan kita sudah dijamin sama Allah nih. Terus kenapa kita diperintah oleh Allah berdoa? Kenapa? Untuk membuktikan, untuk meyakinkan bahwa manusia itu lemah di sisi siapa? Allah. Maka doa itu adalah tujuannya membuat kita tetap sebagai abdinya Allah, hambanya Allah. Ya Allah, tunjukkan hamba jalan yang lurus ya Allah. Nah, saat itu kita berdoa karena perintah Allah. Ini kalau nggak saya jelasin nanti khawatirnya bisa salah gitu ya maknanya. Jadi makalah ini kena ditujukan kepada orang-orang yang berdoa karena nafsunya. Doa karena ambisiusnya dengan dunia. Doa karena tidak tahan, tidak kuatnya dengan ujian. Doa karena dia ingin nyaman aja di dunia sesuai dengan egonya. Itulah Pak. Jadi doanya, doa yang memang munculnya dari ego, dari keinginan. Tapi kalau doa tiap hari yang kita lakukan karena perintah Allah dan akhirnya kita menghamba kepada Allah, masalah dikabul atau tidaknya doa kita diserahkan sama Allah. Karena tujuan kita doa apa? Untuk mengafirmasi bahwa saya lemah di sisi Allah. Nah, kalau kita doakan ditunggu sama kita, dikabulnya kapan? Ya Allah, saya itu udah doa, udah 4 bulan doa, ya Allah kok belum dikabul-kabul. Nah, ini yang masuk ke sini. Sering gitu Pak? Ya saya udah doa, katanya engkau mau mengabulkan doa, mana kok belum dikabul-kabul? Nah gitu kan. Nah yang disebut di sini bahwa orang yang meminta kepada Allah itu kayaknya nggak percaya, itu yang kayak gitu, yang maksa-maksa sama Allah. Kita sih salat duha doa, Allahumma inna duha du'au qalbaha ba'u qal jamala jamaluka. Terus kita bilang, ya Allah saya udah 40 hari ini riyadhah untuk melunasi hutang, 40 hari ya Allah. Kok belum lunas hutangnya malah nambah, itu bagaimana gitu. Nanya sama Allah. Enggak adilnya Allah gitu, kira-kira begitu. Nah, ini berarti kita doanya karena keinginan kita. Enggak yakin sama Allah. Maka dikatakan dalam diskusi orang-orang yang tidak sempat doa karena banyak zikir kepada Allah, maka permintaannya maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta. Ini juga harus kita pahami, zikir di sini maksudnya bagaimana. Zikir ini Bapak Ibu, di antaranya zikir ya. Di antaranya ketika dikasih nikmat, yang diingat siapa? Allah. Maka alhamdulillah ya Allah, matur suwun ya Allah, matur suwun. Terus yang diingat Allah. Dan ketika dikasih ujian sama Allah, yang diingat adalah bahwa ujian Allah berikan kepada kita ini atas izin Allah. Bahwa daun yang jatuh dari pohon itu ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam izinnya Allah. Bahkan batu kecil, makhluk kecil yang ada di tempat yang paling gelap, di bawah batu besar, itu ada dalam izin Allah. Makannya, minumnya itu ada dalam izin Allah, ada ketentuan Allah. Nah, kalau daun yang jatuh saja ada dalam izin Allah, bagaimana dengan manusia yang ketika dikasih ujian? Ada dalam izin Allah? Mbak? Ada dalam pengetahuan Allah? Ada dalam ilmunya Allah? Iya, berarti sudah diketahui oleh Allah bahwa kita dapat ujian. Tenang aja, nggak usah laporan sama Allah gitu. Yang pertama. Yang kedua, ma asaba min musibatin fa biidznillah, bahwa musibah yang diberikan kepada kita itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Apa maksud atas izin Allah? Kira-kira begini kalau dicontohkan. Ya. Pak Rudi berangkat umroh. Wah, berangkat umroh. Saat umroh,
Pak Rudi didorong orang dari belakang, jatuh Pak Rudi. Pas balik, yang menjatuhkan kita adalah Imam As-Sudais. Kira-kira Pak Rudi marah nggak? Enggak, jatuhin Imam As-Sudais, malah beliau mengatakan afan, kata Imam As-Sudais. Wah, senang sekali dipegang tangannya, dicium. Malah bangga kita dijatuhin sama Imam As-Sudais. Kenapa? Yang menjatuhin itu adalah orang yang mulia. Sekarang Pak, dalam hidup kita dijatuhkan oleh pencipta Imam As-Sudais. Kira-kira kita mau marah enggak? Yang menjatuhkan kita dengan musibah yang Allah berikan, yang musibah yang diberikan itu yang memberikan adalah zat yang paling mulia yang menciptakan kita. Kita mau marah sama beliau? Enggak. Berarti apa aplikasinya? Saat kita mendapatkan musibah dari Allah, yang kita lihat bukan musibahnya, tapi izinnya. Saya ulangi nggih. Ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, maka yang kita lihat itu bukan musibahnya, tapi izinnya. Kemarin kita bahas tentang istri yang cerewet itu Pak ya. Istri yang galak itu, yang akhirnya bapak-bapak punya peluang jadi wali ya. Wali murid ya. Itu ketika kita misalkan dikasih oleh Allah istri yang galak, itu yang kita lihat bukan istrinya Pak. Yang kita lihat apa? Izin Allahnya. Oh, ini izin Allah. Maka saat itulah hadirin dirahmati Allah, kita zikir sama Allah. Kita berzikir kepada Allah. Betul? Ini disebut dengan zikir. Dan Allah mengatakan, ala bizikrillahi tasma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah hatinya tenang. Maka orang dikasih musibah dan dia melihat musibah itu izin Allah, tenang hatinya Pak. Sehingga lupa untuk mengatakan, ya Allah, saya sedang punya masalah, tolong selesaikan dong masalah saya. Lupa Pak. Kayak Nabi Ayub alaihissalam yang lupa berdoa sama Allah selama 15 tahun. Bahkan ketika pun dia berdoa, doanya, inni masan yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, hamba sedang sakit dan kau maha pengasih maha penyayang. Enggak minta disembuhkan. Dan sembuh karena Allah memang udah tahu itu. Ini yang disebut dengan orang yang tidak sempat berdoa karena berzikir kepada Allah. Terkadang kan kita doa karena kepepet itu Pak ya. Karena Allah kasih ujian, terus ya Allah saya udah gak kuat ya Allah. Tolong ya Allah cabut masalah saya. Kan gitu Pak. Tapi kalau kita memahami bahwa ujian itu izin Allah, kita gak berani itu. Karena kalau itu diizinkan Allah pasti terbaik untuk kita. Ya kayak kemarin tuh Syekh Abdurrahman Al-Balhaja itu, beliau agak capek karena istrinya galak itu, beliau berkholwat meminta sama Allah, lalu ternyata orang-orang di sana berwasilah duduk di sana berkholwat itu kepada seorang aulia yang sangat mulia di sisi Allah, namanya Abdurrahman Al-Balhaja. Syekh Abdurrahman Al-Balhaja kita ditanya, kenapa mulia begitu Mas gitu? Pulan, ya karena beliau, kata guru saya, beliau ini jadi wali karena sabar menghadapi istrinya yang galak gitu. Hanya dia pulang lagi kan nggak jadi itu, nggak jadi apa? Nggak jadi berkholwat. Oh ternyata Allah memberikan kepada saya kebaikan atas izinnya dan melalui istri begitu. Masya Allah. Yang pertama ya, Masya Allah. Ini. Jadi mari. Kalau kita ini belajar lebih besar, lebih baik, mudah-mudahan kita sedang belajar ke sana. Mari, ahli ibadah itu dia fokusnya Allah. Ya. Pun saat dia berdoa karena perintah Allah. Tuh, coba doa aja karena perintah Allah jadinya apa Pak? Bukan permintaan, jadinya apa? Zikir. Terus? Dengan berdoa sama Allah sesuai kapasitasnya nggak apa-apa. Memang kapasitasnya misalkan kita sedang punya utang kapasitasnya kan, terus kita doa sama Allah, tapi kita bukan karena ya Allah karena ini perintahmu saya doa dalam keadaan saya doa, tapi doa kita ini atas perintah Allah, atas izin Allah, dan karena perintah Allah kita tidak pernah minta untuk dikabulkan atau tidak. Kenapa? Sudah pasti dikabulkan. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Di makalah sebelumnya kita bahas Pak, apa definisi doa itu? Doa itu adalah permintaan kepada Allah disertai dengan adabnya
dalam ke posisi bagi seorang hamba. Jadi ada 3 poin. 1 permintaan, yang kedua apa? Adab, yang ketiga apa? Hamparan kehambaan, hamba. Namanya hamba itu apa? Ya memang hamba. Kecil, lemah di sisi Allah. Kita butuh Allah gitu. Kalau kita doa tidak dengan ini, ya bukan doa namanya. Dan yang selanjutnya, kita nggak mikirin dikabul atau enggak. Kenapa? Pasti dikabulnya. Kayak tadi saya sampaikan di awal tentang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah bukan. Apa? Pama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Seberat zarah pun Allah akan hitung ya kebaikan, dan seberat zarah pun Allah akan hitung keburukan. Artinya kalau beramal kita nggak pernah hitung-hitungan amal. Kenapa? Sudah dihitungin sama Allah. Begitu juga dengan doa. Gak usah mikirin dikabul atau tidak, karena itu urusan siapa? Allah. Tugas kita cuma satu, sesuai permintaan Allah, doa saja. Jadi kalau doa ada unsur nafsunya, unsur keinginannya, itulah yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di sikap pertama. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke sikap kedua. Engkau mencari Allah. Oh, kita mencari Allah nih. Engkau meminta kedekatan kepada Allah. Jadikanlah ya Allah, ya, hamba ini dekat denganmu. Maka kata beliau Syekh Ibnu Athaillah, ini menunjukkan bahwa kita jauh dari Allah. Merasa jauh. Ya Allah, dekatkan hamba kepadamu. Berarti kita merasa apa? Jauh dari Allah. Padahal sesungguhnya jika kita selalu hadir sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kita ini lebih, sebagaimana Allah itu fa inni qarib, yang bilang begitu siapa? Allah. Allah itu dekat, bahkan dikatakan min habbil wari, lebih dekat daripada ulat leher. Terus kita masih mengatakan ya Allah saya ingin dekat denganmu. Berarti kalau kita yang semakin ingin dekat dengan, berarti kita sedang jauh dari Allah dong. Toh Allah itu dekat sama kita. Betul. Jadi gimana? Jangan meminta dekat. Nah, kalau kita meminta dekat berarti kita sedang jauh. Artinya apa? Ikhtiarkan, usahakan kita hadir. Oke. Saya mau tanya lagi Pak ya, agar lebih mudah. Mohon nanti dipenggali, didalami Pak ya. Ini kan cuma pertanyaan. Bapak-bapak, kira-kira asal mula kita dari mana Pak? Asal mula penciptaan kita dari mana? Pak Budi, asal mula penciptaan kita dari mana? Dari mana? Ya, dari Ibu. Saya pernah jawab, asal mula kita dari mana? Saripati Tanah. Yang jelas dari mana? Awalnya sel sperma sama opum, gitu kan. Terus lagi, ada lagi enggak? Belum nyandak saya itu. Enggak ada, cuma sampai sana. Masih ada. Asal mula kita bukan dari sel sperma sama opum. Ini lagi belajar tentang ma'rifatullah, mengenal diri. Kita itu siapa gitu. Terus cari lagi. Karena enggak nyandak, terus pada diam semua murid-muridnya. Terus beliau bicara, asal mula kita dari cinta. Kok dari cinta? Iya, dulu kenapa ibumu mau kepada bapakmu, atau bapakmu kenapa mau sama ibumu? Karena Allah kasih sir cinta. Betul. Terus saya mikir, oh iya ya, saya ini asal mula saya ini ternyata bukan dari saripati tanah, tapi berawal dari rasa cinta. Terus saya bikin kesimpulan, oh asal mulaku cinta, asal mula saya cinta. Tapi saya tanya lagi, memang dulu ketika belum kenal, bapak sudah cinta sama ibu saya? Belum. Berarti kalau begitu asal mula saya apa? Tiada. Ketiadaan. Karena dulunya enggak ada. Betul enggak? Terus dikejar lagi, ketiadaan itu dulunya dari mana?
Dari mana, Pak? Dari Allah. Maka ini dipenggali nggih. Karena betul di dalam lagi. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika ditanya tentang asal mula saya siapa? Asal mula kalau dari, jangan ke Nabi Adam ya. Nabi Adam itu sudah lain ya. Asal mula kita ini berawal dari sebuah perasaan bernama cinta, dan ini berawal dari ketiadaan. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, fokuslah kita berada dalam dua posisi ini. Posisi ketiadaan yang diisi dengan cinta. Paham maksud saya, Pak? Kita kan tiada nih, tapi kita isi dengan cinta. Berarti tubuh kita kan tiada sebetulnya. Pikiran kita kan dulunya tiada, betul? Sudah saya sampaikan sebelumnya kan? Perasaan kita tiada kan? Maka ketiadaan kita ini isi dengan cinta. Maksudnya apa? Pikiran kita isi dengan cinta, hati kita isi dengan cinta, tubuh kita isi dengan cinta. Maka di sanalah kita mengenal diri kita. Saya ulangi nggih. Tubuh kita ini awalnya apa, Pak? Ada apa tidak ada? Tidak ada. Pikiran kita ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Hati kita ada atau tidak ada? Nah, ketidakadaan ini isilah dengan cinta. Maka kita akan mengenal siapa diri kita. Dan ketika itulah kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Karena cinta ketiadaan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nabi pertama yang diciptakan Allah namanya siapa? Adam. Apa arti Adam? Arti Adam apa, Pak? Oke, dalam Tauhid Asma wa Sifat ada namanya, Asy'ariyah mengatakan sifat yang pertama sifat wujud. Wujud itu apa? Artinya apa wujud itu? Ada. Mustahilnya sifatnya mustahil apa? Adam. Artinya Adam apa? Tidak ada. Betul kan? Adam itu artinya tidak ada kan, Pak? Berarti ketidakadaan itu dekat dengan pencipta. Maka merasalah tidak ada. Karena memang sebetulnya kita tidak ada. Namun ketiadaan itu isi dengan cinta. Nah, di sana kita akan dekat sama Allah. Karena terkadang kita mengisi pikiran kita dengan syahwat kita, mengisi hati kita dengan syahwat kita, mengisi tubuh kita dengan syahwat kita, sehingga kita jauh dari Allah. Maka layak kalau orang itu mengatakan saya ingin dekat dengan Allah, karena pikirannya diisi selain cinta, hatinya diisi selain cinta. Dipenggali nggih? Dipenggali itu apa, Pak? Leres ya, namanya dipenggali nggih? Dipikirkan lagi, direnungkan lagi apa yang saya sampaikan. Karena kan cuma saya menyampaikan apa yang disampaikan guru. Ya, tentang ma'rifatullah ma'rifatun nas. Kalau dalam bahasa Jawa sangkan paraning dumadi. Leres ya? Mengetahui siapa awalnya diri kita. Nah, kalau kita paham awalnya diri kita itu ketiadaan, maka insya Allah kita akan bertemu dengan keadaan. Dan itu ternyata dilengkapi dengan ilmuwan sains, Greg Baden. Satu lagi siapa? Dua. Yang memahami tentang manusia berawal dari ketiadaan. Dari mana tahu dari ketiadaan? Ya dari dia mengetahui tentang manusia itu berawal dari di tubuhnya berawal dari molekul-molekul, partikel-partikel, terus sampai pada atom-atom. Dicek lagi atom dari apa? Neutron, proton, terus sampai pada titik kecil. Akhirnya dia menemukan bahwa manusia itu berawal dari gelombang. Gelombang itu berawal dari apa? Cahaya. Cahaya berawal dari apa? Ketemunya manusia itu kosong. Itu menurut ilmuwan. Ternyata dalam ilmu agama, dalam ilmu tasawuf juga sama. Berawal dari ketiadaan. Klop, gitu. Maka kalau kita masih merasa ada, ya belum mengenal diri kita. Karena sudah jelas al-kaun itu dulumat. Alam semesta itu awalnya apa? Dulumat. Dulumat itu tidak ada. Gitu. Bisa diterima Bapak penjelasannya? Kalau ada yang masih betul ditanyakan, monggo ditanyakan. Ini makna tentang yang kedua. Jadi kalau kita masih mencari Allah, ya Allah saya ingin dekat denganmu, ya Allah saya ingin dekat denganmu, ya Allah saya ingin dekat denganmu. Itu tandanya kita jauh dari Allah. Itu tandanya kita belum mengenal diri kita. Padahal Allah mengatakan kita ini Allah itu lebih dekat daripada ulat leher kita. Artinya Allah dekat banget. Ngerti nggih? Yang ketiga,
memintanya kita kepada selain Allah, ya, atau mencari selain Allah, ya. Di sini kan mencari selain Allah pertanda tak punya apa? Rasa malu kepada Allah. Arti mencari selain Allah begini, mencari gini, mungkin kita doa sama Allah, meminta, ya Allah, tolong ya Allah, tundukkan makhluk kepada saya. Jadi kalau dulu mohon maaf aku ngapunten ya, kalau masih muda, saya masih muda, jujur Pak ya, kan boleh jujur Pak ya. Saya di pesantren gitu, terus sama Kiai, punya amalan enggak? Amalan apa? Amalan agar itu cewek-cewek tertarik sama saya, atau malah ditawarin, nih ada amalan, amalannya kalau jenengan ngamalin ini nanti perempuan-perempuan tertarik sama kamu. Apa amalannya? Wa nur Yusufu, lupa lagi saya dulu pernah dikasih itu lah, pokoknya nurnya Yusuf lah gitu ya. Ya kan? Jadi niatnya ini agar kita ini menjadi orang yang menarik gitu. Salah lagi, karena masih muda lah. Masih di pesantren, masih muda SMP gitu. Jadi dengan setiap hari ngamalin itu harapannya banyak yang tertarik sama saya gitu. Jadi playboy Pak, biasa lah. Tetap santri juga begitu gayanya ya, dulu mohon maaf ya. Jujur aja karena ini harus jujur ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita meminta kepada Allah agar kita ditundukkan. Nah, sekarang pejabat Pak, dikasih batu akik. Nih Mas, batu akik ini jenengan nanti berwibawa. Ayo ya. Datang ke dukun, dikasih mandi kembang agar apa? Wajahnya berwibawa sehingga tunduk misalkan gitu. Atau datang ke kiai, minta amalan agar saya ini ketika bicara berwibawa dan tunduk. Nah, berarti kan kita mencari selain Allah. Betul? Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, kita tidak punya malu sama Allah kayak begituan. Ngapain minta ditundukkan, manusia ditundukkan sama dia? Emang kita ini raja apa? Emang kita ini Rabb apa? Karena manusia itu wajib tunduknya hanya kepada siapa? Allah. Betul Pak? Ini contoh, ada seorang ibu datang ke saya habis pengajian nikahan. Beliau kakinya ini sakit, jalannya apa Pak? Jalannya pincang. Habis kajian beliau menghampiri saya dan bilang, Ustadz, doain saya agar sembuh. Ya Bu, saya doain. Saya doa dalam hatinya, ya Allah, hamba berwasilah dengan suaminya. Hamba berwasilah dengan suaminya, hamba berwasilah dengan kesabaran suaminya, hamba berwasilah dengan kebaikan suaminya, sembuhkan ibu ini. Seminggu kemudian saya ada acara di Banyumanik, beliau datang lagi. Beliau mengatakan, Ustadz matur suwun doanya, saya sembuh. Saya dalam hati, yang menyembuhkan bukan saya Pak, yang menyembuhkan adalah wasilah dari amalan suami. Karena kita yakin bahwa suami lebih tinggi derajatnya daripada seorang ustadz. Yang saya ke ibu-ibu begitu, Bu kalau minta doa ke suami aja. Derajatnya di sisi Allah itu jauh lebih mulia. Jangan ke wali kutub Bu, ke suami. Karena Allah letakkan ridhonya isi itu di suami. Betul Pak? Maksud saya gak usah nyari-nyari yang lain gitu loh ya. Nyari-nyari yang lain, nyari pingin dinilai orang baik enggak gitu. Kenapa? Allah itu sudah menundukkan sesuai dengan aturannya Allah. Istri nunduknya pada suami, suami nunduknya kepada ibu. Udah ibu ya Pak Rudi nyari-nyari orang soleh udah ada. Siapa? Ibunya sendiri itu orang soleh. Ya. Doanya beliau itu Masya Allah makbul, tidak ada apa namanya? Iya. Gitu. Dan izin, mohon maaf ya, ini izin. Biasanya kita nyari orang soleh itu kita sedang apa? Sedang bahagia apa sedang susah Pak? Terus kita minta didoakan, itu berarti masuk kepada makalah keberapa? Yang pertama gitu ya? Betul? Assalamualaikum. Terus Pak ya? Ngapain? Kita sedang belajar hikam soalnya ya. Jadi sebetulnya gimana baiknya? Ya baiknya kita doa sama Allah, yakin sama Allah, tahan terima insya Allah. Itu yang baik. Terus ikhtiar boleh, tapi harus ada embel-embelnya. Ini perintah Allah, bukan karena keinginan nafsu saya. Gitu. Kita nggak boleh meminta apa tadi? Meminta agar ditundukkan manusia itu, iya tidak punya malu sama Allah. Kenapa kita pengen jadi Rob? Kita ini manusia biasa, tunduk saja gitu.
Dan Allah sudah ngasih aturan tunduk-tunduknya. Ketundukan kita kepada imam saat kita lagi sholat, betul? Tunduk. Atau Allah telah memberikan kepada kita sebagai umara, tunduk kepada umara. Kalau di desa berarti kepala desa, kalau di masjid berarti takmir masjid. Itu kan umara yang Allah tunjuk untuk membuat kita tunduk kepadanya. Ada aturan-aturannya. Jangan sampai kita berusaha untuk punya wibawa terus akhirnya ya tadi, ya mencari hal-hal yang memang sesungguhnya tidak diizinkan Allah. Ya. Tapi kalau untuk sugesti gimana? Ya boleh-boleh saja sih kalau untuk sugesti, tapi ingat sekali lagi tidak menjadi keyakinan yang mengurangi akidah kita. Gitu ya. Itu baik. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, nah apalagi ini, mintanya engkau pada selain Allah. Ya, kita meminta ya kepada hal-hal selain Allah, baik itu minta pertimbangan apalah, minta banyak hal kepada selain Allah, itu menunjukkan bahwa kita ini kurang paham, atau di sini disampaikan menunjukkan jahilnya kita dan jauhnya kita dari Allah. Jadi saat kita ini contohnya merasa tenang dengan musik, kita stres nih, musikan. Musiknya misalkan campur sari. Apa Pak? Wong kok ngene kok dibanding Bapak nyambung ya. Terus kita merasa tenang dengan itu berarti jahil kita sama Allah. Karena tenangnya kita kalau kita dekat dengan siapa? Allah. Bukan dengan musik. Stres. Karaokean. Bandungan, stres aku nih. Bandungan, nyanyi, joget-joget. Terus tenang gitu. Tapi kalau ke masjid enggak tenang, salat enggak tenang, zikir enggak tenang. Nah, ini menurut beliau, mohon maaf bukan menurut saya ya. Itu menunjukkan jahilnya kita kepada Allah. Karena tempat ketenangan itu adanya dalam zikir kepada Allah. Atau ya, kita merasa tenang kalau kita ceritanya kepada orang. Tidak cerita kepada Allah, curhatnya pada orang. Jadi kalau kita ini mengenal Allah, kita nggak usah healing. Healing kita di masjid. Healing kita baca Quran, healing kita zikir, udah cukup. Jadi orang yang dekat sama Allah Spartan Pak, nggak pernah jatuh, nggak pernah stres, nggak pernah. Senyum aja. Tenang aja, dikasih hutang ya senyum, ya hutangnya belum lunas ya senyum, targetnya nggak jadi ya senyum, nggak ada pusingnya, ya. Kenapa? Karena dia dekat sama Allah. Gitu. Ini 4 hal tentang sikap ya kita berhubungan dengan Allah. Mungkin saya ulangi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makalah ke-21 itu bahwa ada 4 sikap manusia. Ya, hamba Allah kepada Allah. 1, dia meminta kepada Allah. Ini tanda bahwa kita ya tidak percaya sama Allah. Meminta apa? Yaitu meminta hal yang sudah dijamin sama Allah. Apa yang dijamin sama Allah? Rezeki, pertolongan. Ya. Itu kan sudah dijamin sama Allah. Terus kita minta, berarti kita sedang apa Pak? Sedang tidak percaya sama Allah. Coba dicek, dipenggali doa-doa Rasulullah itu, misalkan doa minta hutang, lunas hutang, itu enggak ada kata hutangnya di dalam doanya Rasulullah, enggak ada ya. Coba dilihat di doa-doa sunnah ya, yang dilihat disampaikan Rasulullah. Itu coba lihat. Itu enggak ada yang langsung menunjukkan bahwa itu sesuai dengan kebutuhannya, enggak ada. Pasti itu ada kata-kata yang sangat indah di dalamnya. Karena doa-doa itu sesungguhnya dipakai untuk membuat kita menghamba. Jadi kalau panjenengan mau pakai bahasa Indonesia silakan, tapi tolong kata-katanya itu kata-kata yang sangat indah gitu. Yang itu ketika doa membuat kita semakin menghamba kepada Allah, bukan mohon maaf mendikte Allah gitu loh. Ya Allah, mohon dengan sangat kabulkan ya Allah. Udah berat saya, capek saya. Kalau enggak, saya enggak mau sholat 40 hari. Wah, itu berarti ya itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meminta berdekatan sama Allah, kita ingin dekat pada Allah, berarti kita ini tidak menunjukkan bahwa kita ini sedang jauh dari Allah, pada Allah itu dekat. Maka untuk mengetahui bahwa kita ini dekat, nyuwun dipenggali tadi ya, pertanyaan yang sangat singkat.
asal mula saya itu dari mana? Kalau kata guru saya, asal mulanya dari sebuah rasa cinta dan ketiadaan. Monggo dipenggali dulu. Kalau salah ya nggak apa-apa, kan itu kan pendapat manusia. Betul Pak? Enggak gitu menurut saya ya nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Ini kan diskusi Pak ya. Diterima ya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu. Tapi kalau kita sudah merasakan ketiadaan, justru di sana kita dekat dengan Allah. Kata beliau begitu, bukan kata saya. Ya. Terus selanjutnya yang ketiga, mintanya kita kepada Allah agar makhluk tunduk pada kita. Wah, agar makhluk tunduk sama kita, agar kita berwibawa, itu tanda kita kurang apa ya, nggak malu sama Allah gitu loh, nggak malu. Wong kita ini harusnya tunduk sama Allah, kok minta manusia ditundukin. Harusnya manusia tunduk sama Allah gitu. Maka cara kitanya doanya ya Allah, tundukkanlah hamba-hambamu kepadamu. Jadi pemimpin juga begitu, jangan pingin dilayani anggotanya, enggak. Jadi pemimpin ya Allah, jadikanlah yang dipimpin oleh hamba ini dekat sama Allah, itu aja. Istri juga begitu kan, kita kesal kalau istri tidak tunduk sama kita. Kalau istri ngelawan, terus ya Allah istri saya kok kayak gini, ya Allah lembutkan hatinya. Lembutkan hatinya. Enggak. Kita doa sama Allah itu bukan lembutkan hatinya, ya Allah jadikan istri hamba dekat denganmu, mengabdi kepadamu. Udah itu aja. Karena tugas kita menjadi suami itu mengajak dia dekat dengan Allah. Bukan membuat istri tunduk, takut sama kita. Enggak. Terkadang mohon maaf doa kita salah. Karena saking kita nggak enaknya punya istri cerewet itu, ya Allah diamkan istri saya, lembutkan hatinya, kan begitu Pak? Betul nggak? Oh kayaknya menjiwai sekali. Iya, iya. Lembutkan, enggak begitu. Doa kita itu ya Allah jadikan beliau hambamu yang tunduk patuh kepadamu itu. Kalaupun mau kita berdoa, itu berarti kita doanya sesuai dengan perintah Allah. Gitu ya. Ya. Terus yang keempat, memintanya engkau kepada selain Allah. Ya, meminta kita pada selain Allah artinya kita ini merasa tenang kepada selain Allah. Itu tanda kita ini jahil pada Allah. Enggak ada yang bisa memberikan ketenangan kecuali Allah. Jadi ingat Pak, ketika kita punya ketenangan selain Allah, berarti kita punya ilah selain Allah. Padahal ciri doa itu adalah, kalau mau dikabul doanya adalah kehambaan. Namanya kehambaan apa? Di hati kita tidak ada ilah selain Allah. Ketergantungan kita kepada Allah, ketenangan kita kepada Allah. Yang mengatur, yang memiliki, yang menciptakan hanya Allah. Artinya di hati kita hanya Allah. Tapi kalau di hati kita ada kekhawatiran kepada makhluk, berarti kita masih punya ilah selain Allah. Nah, berhala-berhalanya dihilangin dulu, baru doanya dikabul sama Allah. Begitu ya. Baik, demikian jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah ridha pada kita semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, Allah ya Latifu ya Latif, ya Latifu anna Allah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bighfir li dhunubi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi rizqan wasi'an, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.